Hai semua, perkenalkan nama saya Rosdina Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengaku Ibu Eka Putri SPD MPDI. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan untuk ulangan akhir semester dasar-dasar pendidikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan alat-alat pendidikan. Menurut Langevol, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu terlaksananya suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu berupa benda atau bukan benda. Menurut sifatnya, alat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat pendidikan preventif, alat pendidikan yang bersifat pencegahan, yaitu untuk menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan. Yang kedua yaitu alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau korektif. Alat pendidikan ini berfungsi di mana pada suatu ketika terjadi pelanggaran tata tertib, maka alat tersebut penting untuk menyadarkan kembali kepada hal-hal yang baik, benar, dan tertib. Selain itu, alat pendidikan dapat dilihat dari bentuknya, yaitu yang pertama berbentuk benda atau material, dan yang kedua bentuk non-benda atau non-material. Dan ada juga alat pendidikan dilihat dari pelaksanaannya. Yang pertama, alat pendidikan langsung atau direct. Alat pendidikan langsung adalah suatu alat pendidikan yang disampaikan atau diberikan secara langsung kepada peserta didik. Dan yang kedua, alat pendidikan tidak langsung atau indirect. Alat pendidikan tidak langsung berarti suatu alat pendidikan yang diberikan atau disampaikan secara tidak langsung melalui perantara. Soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimanakah kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah suasana yang mendukung proses belajar mengajar pada siswa. Lingkungan belajar di sekolah maupun di luar sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar siswa di sini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik di sini yang dimaksud adalah kondisi lingkungan yang ada di sekitar siswa, seperti penataan lingkungan kelas untuk pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Dalam hal ini tentu saja harus ada kerjasama lingkungan di sekitar sekolah atau masyarakat dengan pihak sekolah. Banyak sekolah yang terletak di tengah lingkungan masyarakat dan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dalam berlangsungnya proses belajar dan mengajar di sekolah, maka harus ada kerjasama antar pihak sekolah dan masyarakat atau tokoh masyarakat di sekitarnya. Tidak hanya masyarakat yang ikut menjaga proses belajar, akan tetapi guru pun juga harus menjaga supaya murid fokus dengan pelajaran dan tidak teralihkan ke suara yang dari lingkungan sekitar sekolah. Dengan cara menjaga kondisi kelas tetap tenang dan nyaman, tentu guru harus bisa memiliki dan menerapkan strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi anak agar anak tidak jenuh dalam belajar dan membuat fokus mereka teralihkan. Soal yang ketiga yaitu jelaskanlah peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia, mulai lahir hingga akhir hayat. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tidak lepas dari adanya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dipersyaratkan adanya keserasian serta kerjasama yang erat dan harmonis. Dalam lingkungan keluarga dapat membantu anak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa, mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, seperti menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang pendidikan. Masyarakat juga berperan serta dalam pendidikan seperti
pendidikan dan membiayai sekolah, dan berperan dalam mengawasi pendidikan. Berbagai upaya harus dilakukan. Program pendidikan dari setiap unsur sumber pendidikan yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, pemerintah, maupun masyarakat dalam pendidikan, maka akan memberi peluang besar mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik dan bermutu. Soal yang terakhir yaitu bagaimanakah hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia. Terjadi hubungan timbal balik antara lingkungan dengan pendidikan, karena lingkungan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Bagaimanapun, bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya dalam hal pendidikan. Misalnya lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Jadi, sudah jelas bahwa dalam pendidikan perlu wadah untuk mencapai tujuan yang optimal. Wadah yang dimaksud di sini yaitu lingkungan pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka sudah selayaknya terdapat koordinasi antara lingkungan sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dalam menjadikan manusia yang berpendidikan dan berkepribadian unggul. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa.